Halo adik-adik kelas 5 yang hebat. Selamat datang dalam video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang 6 sifat cahaya. Cahaya adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membantu kita melihat, hingga dimanfaatkan dalam berbagai teknologi. Dalam video ini, adik-adik akan mengenal sifat-sifat cahaya, yaitu, cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dapat diuraikan, dan dapat diubah menjadi energi panas. Dengan memahami 6 sifat cahaya ini, adik-adik akan semakin mudah menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari, seperti saat melihat bayangan, melihat pelangi, hingga saat menggunakan kaca pembesar. Mari kita belajar dengan semangat, perhatikan setiap penjelasan, dan jangan lupa mencatat hal-hal penting. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus adalah salah satu sifat dasar cahaya yang menyatakan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus dari sumbernya. Sifat ini berlaku di medium homogen atau seragam, seperti udara atau air bening. Kita bisa melihat sifat ini dalam banyak fenomena sehari-hari. Sinar matahari menembus celah sempit. Ketika sinar matahari melewati celah di antara awan atau menembus tirai jendela, sinarnya terlihat sebagai berkas-berkas lurus. Fenomena ini juga sering terlihat di hutan, di mana sinar matahari menembus celah-celah daun, menciptakan berkas cahaya yang lurus dan paralel. Cahaya senter atau lampu sorot. Saat kamu menyalakan senter di ruangan gelap atau melihat lampu sorot di panggung, kamu akan melihat berkas cahaya yang lurus dan tidak berbelok. Bayangan benda. Terbentuknya bayangan merupakan bukti kuat bahwa cahaya merambat lurus. Saat cahaya dari sumbernya terhalang oleh suatu benda, bagian di belakang benda tersebut tidak mendapat cahaya, sehingga membentuk area gelap yang disebut bayangan. Bentuk bayangan ini sesuai dengan bentuk benda yang menghalanginya, karena cahaya tidak bisa membelok di sekeliling benda tersebut. Laser. Sinar laser adalah contoh paling jelas dari perambatan cahaya lurus. Sinar laser sangat fokus dan memiliki berkas yang sangat lurus. Itulah sebabnya sering digunakan dalam presentasi, pengukuran jarak, atau bahkan pemotong logam. Penilaian. Setelah memahami bahan ajar cahaya merambat lurus, saatnya menguji pemahaman dengan mengerjakan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Anak-anak hebat, tadi kita sudah belajar bahwa cahaya selalu merambat lurus. Itulah sebabnya kita bisa melihat sinar matahari masuk melalui celah jendela berbentuk garis lurus. Nah, setelah memahami hal itu, sekarang mari kita lanjutkan ke sifat cahaya berikutnya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pernahkah kalian bercermin di rumah? Mengapa wajah kita bisa terlihat di kaca? Betul sekali. Itu karena cahaya yang mengenai tubuh kita dipantulkan oleh permukaan cermin, lalu masuk ke mata kita. Jadi, tanpa adanya pantulan cahaya, kita tidak bisa melihat bayangan di cermin. Mari kita pelajari bersama bagaimana cahaya dapat dipantulkan, jenis-jenis pantulan cahaya, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Cahaya dipantulkan. Cahaya dapat memantul atau mengalami refleksi ketika mengenai permukaan suatu benda. Fenomena ini memungkinkan kita untuk melihat benda-benda di sekitar kita dan merupakan prinsip dasar dari banyak teknologi, seperti cermin dan teleskop. Refleksi terjadi ketika gelombang cahaya, setelah mengenai suatu permukaan, kembali ke medium asalnya. Ada 2 jenis utama refleksi. Refleksi spekular, teratur. Ini terjadi pada permukaan yang sangat halus dan rata, seperti cermin atau air yang tenang. Semua sinar cahaya yang datang secara paralel akan dipantulkan kembali secara paralel juga. Ini menciptakan pantulan yang jelas dan tajam. Refleksi difus, baur. Ini terjadi pada permukaan yang kasar atau tidak rata, seperti kertas, dinding, atau pakaian. Sinar cahaya yang datang secara paralel akan dipantulkan ke berbagai arah yang berbeda.
Inilah alasan mengapa kita bisa melihat permukaan benda-benda tersebut dari berbagai sudut, tetapi tidak melihat pantulan yang jelas di atasnya. Contoh cahaya dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya senter dan cermin. Ketika Anda menyalakan senter ke arah cermin, cahaya yang mengenai cermin akan memantul kembali. Jika Anda mengubah sudut datang cahaya, sudut pantulnya juga akan berubah sesuai dengan hukum refleksi, yang menyatakan bahwa sudut datang, sudut antara sinar datang dan garis normal, sama dengan sudut pantul, sudut antara sinar pantul dan garis normal. Melihat pantulan cahaya lampu. Saat kita melihat pantulan cahaya dari lampu, sebenarnya yang terjadi adalah cahaya dari lampu memantul dari permukaan suatu benda, misalnya meja yang mengkilap atau kaca jendela, dan masuk ke mata kita. Fenomena ini membuat kita bisa melihat sumber cahaya tersebut secara tidak langsung, seolah-olah sumbernya berada di dalam atau di belakang benda yang memantulkan itu. Ini adalah contoh refleksi spekular. Penilaian. Setelah memahami bahan ajar cahaya merambat lurus, saatnya menguji pemahaman dengan mengerjakan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Halo anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang cahaya yang dipantulkan, yaitu bagaimana cahaya bisa mengenai suatu benda lalu kembali ke arah tertentu sehingga mata kita bisa melihat benda tersebut. Kalian tentu sudah tahu bahwa cermin datar maupun permukaan air dapat memantulkan cahaya. Nah, pada video kali ini, kita akan mempelajari sifat cahaya yang tidak kalah menarik, yaitu cahaya yang dibiaskan. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati dua benda bening yang berbeda, misalnya dari udara ke air, sehingga arah cahaya menjadi berbelok. Yuk, kita simak bersama-sama bagaimana cahaya bisa dibiaskan, apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa peristiwa ini penting untuk kita pahami. 3. Cahaya dibiaskan. Pembiasan, refraksi, adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Pembiasan terjadi karena adanya perubahan kecepatan cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain. Pembelokan cahaya ini mengikuti aturan yang disebut hukum Snellius. Jika cahaya datang dari medium kurang rapat, misalnya udara, ke medium lebih rapat, misalnya air, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Kecepatan cahaya akan melambat. Jika cahaya datang dari medium lebih rapat, misalnya air, ke medium kurang rapat, misalnya udara, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kecepatan cahaya akan meningkat. Contoh cahaya dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari. Sendok yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Ketika sendok dimasukkan ke dalam gelas berisi air, sendok akan terlihat bengkok atau patah. Hal ini terjadi karena cahaya yang datang dari sendok di dalam air, medium lebih rapat, menuju mata kita, melewati medium udara yang kurang rapat, mengalami pembiasan. Pembiasan ini membuat bayangan sendok di dalam air terlihat di posisi yang berbeda dari posisi aslinya. Dasar kolam yang tampak lebih dangkal. Saat melihat dasar kolam renang dari atas, kita sering melihatnya tampak lebih dangkal daripada kenyataan. Ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Cahaya yang dipantulkan dari dasar kolam di dalam air, medium lebih rapat, akan keluar ke udara, medium kurang rapat, dan dibiaskan menjauhi garis normal, sehingga masuk ke mata kita dari sudut yang berbeda dan membuat bayangan dasar kolam terlihat lebih dangkal dari posisi sebenarnya. Penilaian. Setelah memahami bahan ajar cahaya merambat lurus, saatnya menguji pemahaman dengan mengerjakan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Halo anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang cahaya yang dibiaskan, yaitu cahaya yang berubah arah ketika melewati dua benda bening yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Kalian tentu masih ingat bagaimana pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat bengkok, bukan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sifat cahaya yang lain, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Berkat sifat ini, kita bisa melihat benda di balik kaca jendela,
minum dari gelas yang tembus pandang, bahkan bisa memanfaatkan cahaya untuk berbagai keperluan sehari-hari. Yuk, kita pelajari bersama agar semakin paham bagaimana cahaya bekerja di sekitar kita. Cahaya menembus benda bening. Cahaya memiliki kemampuan untuk menembus benda bening, transparan, karena material penyusunnya tidak banyak menyerap atau memantulkan partikel cahaya, foton. Benda-benda ini memungkinkan sebagian besar cahaya untuk melewatinya, sehingga kita bisa melihat objek di baliknya. Ketika cahaya mengenai sebuah benda, ada 3 hal yang bisa terjadi. Diserap, absorpsi, cahaya diubah menjadi bentuk energi lain, misalnya panas. Ini terjadi pada benda gelap atau buram. Dipantulkan, refleksi, cahaya memantul kembali dari permukaan benda. Ini yang membuat kita bisa melihat bayangan. Diteruskan, transmisi, cahaya melewati benda. Inilah yang terjadi pada benda bening. Contoh cahaya dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya masuk melalui jendela kaca. Jendela kaca dirancang untuk bersifat transparan. Ketika cahaya matahari mengenai jendela, sebagian kecilnya dipantulkan, tetapi sebagian besar diteruskan melalui kaca dan masuk ke dalam ruangan. Ini memungkinkan ruangan di dalam menjadi terang tanpa harus membuka jendela. Melihat ikan dalam akuarium. Akuarium adalah contoh benda bening, kaca dan air yang memungkinkan kita melihat benda di dalamnya. Cahaya yang datang dari luar masuk menembus kaca dan air, memantul dari tubuh ikan, lalu kembali menembus air dan kaca sebelum akhirnya masuk ke mata kita. Proses ini membuat kita bisa melihat ikan dan segala isinya dengan jelas. Penilaian. Setelah memahami bahan ajar cahaya menembus benda bening, saatnya menguji pemahaman dengan mengerjakan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Halo anak-anak. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang cahaya yang dapat menembus benda bening. Karena sifat itulah kita bisa melihat keluar lewat kaca jendela atau melihat isi botol yang bening. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari sifat cahaya yang tidak kalah menarik, yaitu cahaya dapat terurai menjadi bermacam-macam warna. Cahaya putih ternyata bukan hanya satu warna, tetapi terdiri dari berbagai warna yang indah, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Peristiwa ini bisa kita lihat pada pelangi atau saat cahaya melewati prisma. Yuk, kita ikuti bersama penjelasannya dan temukan keajaiban warna-warni dari cahaya. Cahaya terurai dalam bermacam warna. Dispersi cahaya adalah peristiwa penguraian cahaya putih, polikromatik, menjadi spektrum warna penyusunnya saat melewati sebuah medium. Cahaya putih, seperti cahaya matahari, sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai warna dengan panjang gelombang yang berbeda. Fenomena dispersi terjadi karena setiap warna dalam cahaya putih memiliki panjang gelombang yang unik dan akan dibelokkan, dibiaskan, pada sudut yang sedikit berbeda saat melewati medium lain, seperti prisma atau tetesan air. Warna dengan panjang gelombang terpendek, seperti ungu dan biru, dibiaskan paling kuat. Warna dengan panjang gelombang terpanjang, seperti merah, dibiaskan paling lemah. Perbedaan pembiasan inilah yang menyebabkan setiap warna terpisah, membentuk spektrum warna yang terlihat jelas, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, Mijikuhai Beiniu. Terbentuknya pelangi. Pelangi adalah contoh paling indah dari dispersi cahaya yang terjadi secara alami. Saat cahaya matahari melewati tetesan air hujan di atmosfer, tetesan air tersebut bertindak seperti jutaan prisma kecil. Cahaya matahari, putih, memasuki tetesan air dan mengalami pembiasan. Cahaya putih terurai menjadi spektrum warna. Warna-warna ini memantul dari bagian dalam tetesan air. Cahaya yang terpantul keluar dari tetesan air dan kembali mengalami pembiasan, memisahkan warna-warna tersebut lebih jauh lagi sebelum akhirnya sampai ke mata kita.
Amati video berikut ini untuk lebih memahami tentang cahaya terurai dalam bermacam warna. Penilaian. Setelah memahami bahan ajar cahaya terurai dalam bermacam warna, saatnya menguji pemahaman dengan mengerjakan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Halo anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang cahaya yang dapat terurai menjadi bermacam-macam warna. Kita tahu bahwa cahaya putih ternyata terdiri dari warna-warna indah seperti yang terlihat pada pelangi. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mengenal sifat cahaya yang lebih menakjubkan lagi, yaitu cahaya memiliki energi. Dengan energinya, cahaya bisa mengeringkan pakaian yang dijemur, membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Bahkan bisa dimanfaatkan manusia untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana cahaya membawa energi dan manfaat besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Cahaya memiliki energi. Energi ini dibawa oleh partikel cahaya yang disebut foton. Foton adalah paket-paket energi yang bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Saat foton ini menabrak suatu benda, energinya dapat ditransfer ke benda tersebut, menyebabkan perubahan pada benda itu. Ada beberapa cara di mana energi cahaya dapat berinteraksi dengan benda dan mentransfer energinya. Energi panas, kalor. Ketika cahaya diserap oleh suatu benda, energi dari foton diubah menjadi energi panas. Ini menyebabkan suhu benda tersebut naik. Contoh yang paling jelas adalah saat Anda berjemur di bawah matahari. Kulit Anda menyerap energi cahaya matahari, dan energi ini diubah menjadi energi panas, yang membuat Anda merasa hangat. Ini juga alasan mengapa benda berwarna gelap lebih cepat panas dibandingkan benda berwarna terang. Karena warna gelap menyerap lebih banyak energi foton. Energi listrik. Ini adalah prinsip di balik panel surya. Ketika foton dari cahaya matahari menabrak sel surya, energinya diserap oleh elektron di dalam sel tersebut. Energi ini membuat elektron bergerak, menciptakan aliran listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik atau disimpan dalam baterai. Energi kimia. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Energi dari foton diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam molekul gula yang menjadi bahan bakar bagi tumbuhan. Tanpa energi cahaya, proses ini tidak bisa terjadi dan kehidupan di bumi tidak akan bisa bertahan. Penilaian. Setelah memahami bahan ajar cahaya memiliki energi, saatnya menguji pemahaman dengan mengerjakan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses.